Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada Matematika Wajib kelas 12 semester 2, aturan pencacahan, tapi sekarang kita masuk ke part 3. Ya. Jadi part 3. Acuan dari buku ini adalah Matematika Wajib Martin Grafindo. Ya, jilid 3 kelas 12, ya, buku yang sangat bagus untuk pemahaman matematika wajib Anda. Nah, kita lanjutkan dengan membahas soal kelima dari permutasi pembatasan. Karena pada part 2 kita kehabisan waktu. Jadi ini ada soal untuk pemahaman konsep permutasi dengan pembatasan supaya lebih komplit. Diketahui 5 pria dan 4 wanita. Jadi ada 5 pria ya. Jadi ada 5 pria, 4 wanita. Ya. Sedang berbaris. Tentukan banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika kita mulai jawab pertanyaan satu-satu ya. Semua orang berbaris dengan urutan berbeda. Jadi kata ini menyatakan apa? Tidak dibedakan antara pria dan wanita. Jadi baik pria dan wanita dianggap orang saja. Jadi permasalahan untuk kasus A itu banyak elemennya 9. Karena tidak dibedakan antara pria dan wanita. Dan seluruhnya digunakan. Karena semua orang berbaris. Maka Anda sudah tahu banyak caranya pasti permutasi 9,9. Ya toh? Atau 9 faktorial. Nah 9 faktorial itu kan tinggal Anda hitung ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah kalau Anda hitung ini hasilnya adalah 362.880 ya, cara ya. Itu yang pertama. Tidak dibedakan pria dan wanita. Sekarang pertanyaan B. Ya, sekarang ini sudah yang B. 2 wanita harus di depan. Jadi 2 wanita harus di depan. Ya, karena itu kita sekarang pakai kotak, ya. Pengisian kotak. Ini ada 2 wanita di sini. Ya, ini wanita, ini wanita. Sisanya di sini, sisanya. Dan sisanya tidak dibedakan kan? Tidak ada keterangan. Artinya sisanya tidak dibedakan antara pria dan wanita. Jadi sisanya 9 dikurangi 2. Tinggal 7 orang di sini. Gitu, 7 orang. Gitu. Jadi, kita lihat dulu. Ini wanita. Wanitanya ada berapa orang? 4 orang. Jadi ini ada 4 kemungkinan kan? Kalau kita ngisi kemarin dengan aturan perkalian, ini ada 4 kemungkinan. Bisa wanita 1, bisa wanita kedua, bisa wanita ketiga, bisa wanita keempat. Akibatnya sisa 3 wanita kan? Yang kedua, 3 cara. Misalnya kalau ini wanita 1, berarti di sini tinggal wanita 2, wanita 3, wanita 4. Nah, terakhir 2 wanita gabung dengan pria di sini jadi 7 orang. Antri dan diambil 7 orang, tidak dibedakan. Dengan demikian banyak caranya adalah pakai aturan perkalian kan? Ini kotak pertama ditempati oleh 4, kotak kedua dimuati dengan 3 cara, dan kotak sisanya dimuati dengan permutasi 7 diambil 7. Karena tidak dibedakan antara pria dan wanita. Seperti ini. Jadi Anda tinggal hitung 4 kali 3, 12. Ya. Permutasi 7, 7, 7 faktorial kan? Ya ini adalah 7 faktorial, Anda sudah tahu ya. Ya kan? Jadi akan sama dengan 12 kali, nah ini turun 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah ini kalau Anda hitung, ya hasilnya adalah 60.480. Nah ini. Pertanyaan B selesai ya. Sekarang kita ke pertanyaan C. Pembatasannya apa? Ini kan pembatasannya, ini tidak ada pembatasan. A ini tidak ada pembatasan. Yang B dibatasi dengan 2 wanita harus di depan. Yang ini seorang pria di depan. Yang C ini seorang pria di depan. Ya, ini C ya. Seorang pria di depan, prianya ada 5 ya. Berarti ini 5 cara kan? Ya. Berarti 5 cara. Berarti di sini sisa prianya sisa 4 ya. 4 pria sisanya.
Kemudian seorang wanita di belakang, satu orang wanita di belakang. Wanitanya ada 4, maka ini ada 4 cara. Bisa wanita 1, bisa wanita 2. Sisanya 3 wanita. Nah, ini tidak dibedakan. Berarti ini ada 7 kan? 7 orang. Tidak dibedakan lagi. Yang dibedakan cuma ini kan? Pria di depan, wanita di belakang. Dengan demikian banyak cara adalah sama dengan 5 kali permutasi 77 ya kali 4. Nah, kalau Anda hitung ini hasilnya adalah ya ini kalau kita hitung begini kan 5 kali permutasi 77 ini 7 faktorial kali 4. Nah, ini kalau Anda hitung semua hasilnya adalah 100.800. Nah, ini yang ketiga ya. Oke, jadi pembatasannya diselesaikan dulu, baru sisanya kaidah pencacahan. Ya. C selesai, sekarang yang D. Yang D. Pria berkelompok. Nah, pria berkelompok ya. Pria berkelompok. Ya, prianya kan ada 5 ya. Jadi di sini tuh 5 pria berkelompok. Maka kita blok. Ini seakan-akan hanya satu elemen, ya. Kita blok sehingga seakan-akan ini satu elemen aja. Nanti dia geser-geser. Nah, di sini ada sisa 4 wanita kan? Ini 4 wanita. Gitu. Dengan demikian, kalau kita ngitung, kita nggak usah bertukar-tukar dulu ya. Ini dulu ada 5 ya. Ada 5. Berarti ini ada 5 kan? Ada 5 elemen. Digunakan semua. Berarti ini akan sama dengan permutasi 55. Ya, jadi 5 pria ini dianggap satu elemen, bergabung dengan 4 elemen wanita jadi P55. Selesai. Nah, sekarang 5 pria berkelompok ini bisa bertukar-tukar kan? Di sini dia bisa bertukar-tukar. 1, 2, 3, 4, 5 ya toh? Posisi pertama bisa aja ini, misalnya pria pertama namanya A, pria kedua B, C, D, E. Nah, ini. Nanti kan bisa, hanya geser ke sini kan? Hanya geser ke sini, B, tukar B sini. Nah, ini. Ini juga adalah permutasi kan? Permutasi 5, dia ambil 5. Kenapa permutasi? Karena kalau urutan A, B, C, D, E berbeda dengan urutan B, A, C, D, E. Jadi permutasi 55. Jadi pria bertukar-tukar itu permutasi 55, kemudian 5 elemen ini permutasi 55. Jadi dengan demikian banyak cara, adalah aturan perkalian kan? Permutasi 55 kali permutasi 55. Begitu ya. Jadi permutasi 55 itu 5 faktorial, ini juga 5 faktorial. Kalau Anda hitung, ini hasilnya 14.400. Seperti itu. Ya, itu D. Yang E sekarang. D sudah selesai. Yang E, tidak boleh 2 pria berdekatan. Nah, itu pembatasan masalahnya. Pria tidak boleh berdekatan. Sementara prianya ada 5, perempuannya ada 4. Berarti pasti pria duluan di sini. Ya toh? Pria. Makanya 9 ya. Taruhlah ini 5, ini 2. Nah, begini. Ya. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, beginilah. Nah, ini pria di sini pasti. Nanti tidak boleh berdekatan ya. Tidak boleh 2 pria berdekatan, berarti di sini harus wanita. Pria, wanita. Pria, wanita. Pria, wanita. Pria. Kenapa saya ambil pria lebih dulu? Karena pria lebih banyak. 5. Kalau wanitanya yang lebih banyak, wanita dulu. Gitu kan ya. Oke. Jadi sekarang udah jelas ya. Tinggal bertukar posisi antara mereka. Jadi pria hanya boleh bertukar posisi dengan pria. Ya. Pria bisa bertukar posisi hanya dengan pria. Nah, misalnya ini pria 1, ini pria 2, ini pria 3, ini pria 4, ini pria 5. Boleh bertukar. Ada 5 pria bertukar tempat permutasi kan? Permutasi 55. Ya kan? Wanitanya pun demikian. Wanitanya juga hanya bisa bertukar posisi dengan wanita
Jadi ini bisa bertukar posisi dengan ini, bisa bertukar posisi dengan ini, bisa bertukar dengan posisi dengan ini. Ya, sama, 4 diambil 4. Jadi untuk wanita permutasi 4-4. Gitu. Ya, jadi sama dengan 5 faktorial kali 4 faktorial. Ya. Ini kalau Anda hitung sama dengan 2880. Nah, saya harap Anda mengerti dengan permutasi pembatasan ini. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan kombinasi. Kita ke bagian C, permutasi dengan pengulangan. Ya, kita melakukan dulu kegiatan sebelum menemukan rumusnya. Ya, supaya kita tahu bagaimana sebetulnya rumus itu ditemukan, bukan hanya dihafal saja. Sehingga kita lebih bersemangat belajarnya. Banyak kode menggunakan semua huruf pada kata saat. Anda sudah tahu kata saat ini adalah 4 elemen ya. Di mana 2 elemen sama, huruf A ini. Ya, A dan A. Diperoleh dengan cara permutasi, ya, itu diperoleh banyak kode 12. Jadi kita peroleh banyak kode 12. Kemudian kita berusaha menerka. Ya, kita tahu 4 faktorial itu 24. Ya. Dan kita usaha berhubungan dengan 4 faktorial. Kenapa? Karena di sini ada 4 elemen. Tentu kita berusaha 4 faktorial kan. Kalau 5 elemen 5 faktorial kan gitu. 4 faktorial itu 24, berarti kurang 2 ya. Kita bagi 2. Maka dugaan kita rumus permutasi mengulang itu untuk 4 elemen dengan 2 elemen ini diulang. Itu adalah 4 faktor per 2 faktor. Ya, tapi tentu kita perlu lagi satu. Misalnya banyak kode menggunakan semua huruf pada kata SSAAT. Nah, ini adalah 5 elemen ya. 5 elemen. Di mana S ada 2, A juga ada 2. Nah, kita dapat hasilnya 30. Nah, tentu 30 kita hubungkan dengan 5 faktorial. Karena ini elemennya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial. Tapi 5 faktorial itu 120. Nah, 120 dibagi 4, 34. 4 itu di sini ada 2, ada 2. Jadi kita duga sama dengan tadi. Kalau tadi kan hanya ada 1 yang double, yaitu A. Makanya 2 faktorial. Ini ada 2 yang double, A dan S. Jadi tentu 2 faktorial kali 2 faktorial. Dan klop. Dengan memperhatikan kedua hasil itu, kita bisa memperoleh rumus permutasi dengan pengulangan. Ya, kita sebut rumus permutasi dengan pengulangan. Karena ada elemen yang berulang. Ya, ada elemen yang berulang. Yang pertama ini elemen yang berulang A. Yang di kedua ini ada 2 elemen yang berulang, S dan A. Banyaknya permutasi dari N elemen, jadi seluruhnya N elemen, dengan N1 elemen jenis pertama sama. Jenis pertama tadi huruf A, huruf S di sini. N2 elemen jenis kedua itu di sini A, dan seterusnya. Dirumuskan oleh N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya. Jadi kalau 1 tidak perlu ya, karena 1 faktorial 1. Yang perlu kita lihat hanya elemen yang berulang lebih dari 1 kali. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Nah, kita buat contoh soalnya. Ya. Nomor 6 ini soal yang ke-6. Tersedia 9 bendera. Ya. Jadi tersedia 9 bendera, jadi N-nya itu 9. Ya. 4 berwarna putih. Jadi 4 ini putih. Berulang kan? Berulang. Ini yang kita sebut N1-nya sama dengan 4. Gitu kan? 3 merah. Nah, 3 merah juga berulang. N2-nya sama dengan 3. 1 kuning nggak perlu lah ya. Kalau 1 nggak perlu. Dan 1 biru nggak perlu. Jika ke-9 bendera akan dipasang berjajar, dijajarin gitu ya. Jadi misalnya benderanya ada 3 seperti ini. Ya, misalnya ada 3. Nah, tentu ABC tidak sama dengan ACB. Ya, karena kalau begini kan bendera A dulu baru bendera B. Kalau ini kan enggak. Ya, jadi ini adalah ciri permutasi. Ya, Anda sudah tahu permutasi. Dan di permutasi ini ada yang berulang, sehingga kita pakai rumus permutasi berulang. Totalnya ada 9, jadi 9 faktorial. Dibagi yang berulang. Ini 4, jadi 4 faktorial. Ini 3, 3 faktorial. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, tinggal dihitung aja. Ini turun sampai 4, jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4.
sehingga nanti bisa dicoret dengan yang ini. Nah, yang ini nggak bisa dicoret. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ini kan ya. Dan ini sama dengan 6. Jadi bisa dicoret. Nah, sehingga hasilnya terakhir adalah 9 kali 8 kali 7 kali 5. Ya, kalau Anda hitung ini hasilnya adalah 2520 cara. Sekarang kita ke bagian D, permutasi melingkar, ya. Kita akan mulai melakukan kegiatan seperti tadi sebelum menemukan rumusnya, ya, supaya kita belajar memprediksi. Kalau 3 siswa duduk berjajar, ya, misalnya berduduk berjajar itu misalnya A, B, C begini, maka Anda sudah tahu banyak cara ketiga siswa ini dapat duduk berjajar adalah permutasi 3 faktorial 6. Nah, pertanyaannya, kalau ketiga siswa ini duduk dalam meja yang melingkar, berapa banyak cara? Apakah tetap 6? Ini yang kita sebut permutasi melingkar. Jadi kita coba. Pertama A, B, C, ya. Arahnya kita mulai dari A selalu putarannya. Ini A, B, C, ya. Oke, ini oke. Sekarang A tetap. Ini kita tuker. B di sini, C di sana. Seperti ini. Kemudian kita putar dari A lagi searah jarum jam. Tidak boleh berlawanan ya, selalu searah. Kalau sekali searah, searah. Kalau sekali berlawanan, berlawanan. Di sini kita ambil aja searah. Kita dapat ACB. ACB tidak sama dengan ABC ya. Oke. Nah, sekarang tentu gilirannya B yang tetap. B ini tetap. B ini tetap. Ini kita tuker C ke sana, A ke sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita putar lagi dari A, searah jarum jam. Kita dapatkan ACB. ACB sudah di sini. Jadi ini salah. Jadi hanya ada 2 ya. Hanya ada 2. Gitu. Kita coba lagi. Oh, tadi ini baru yang kita tetap B. Sekarang C yang tetap. Kan harus 3-3-nya kan. C tetap. C-nya tetap, ini kita tuker. B ke sini, A ke sana. Ini seperti ini. Kemudian kita putar lagi dari A ya. Kita dapat ACB. Sama dengan ini, ACB. Sama dengan ini. Jadi nggak salah ini. Jadi hanya ada 2 ya, ini dan ini. Ya, jadi hanya ada 2 cara untuk masalah 3 siswa duduk melingkar. Ya. Oke, sementara kita biarkan. Ya, kita cari sekarang bagaimana kalau 4. Nah, bagaimana kalau 4 siswa duduk melingkar? Ya. Misalnya seperti ini dulu, A, B, C, D. Oke. Nah, karena 4 maka 2 tetap dong. A dan B tetap dulu. Ya, jadi A dan B ini tetap. Ini yang kita tuker. Ya, yang titik ini. Titik ini kita tuker nanti ya. 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 Jadi C-nya di sini, D-nya di sana, seperti ini. C-nya di sini, D-nya. Kita putar lagi dari A. Nah, kita dapat A, B, D, C. Beda ya? Oke. Sekarang sudah AB, AC. AC dong sekarang ya, AC. AC tetap nih. A, C tetap. Nah, yang kita tukar adalah B dan D. B-nya di sini, D-nya di sana. Ini, D-nya B. Kemudian kita putar lagi dari A. Kita dapat A, D, C, B. Ya, betul, nggak ada. Betul. Sekarang sudah AC tetap, AD tetap. Ya, AD. Ya, ini kita tukar. B di sini, C di sana, seperti ini. Kemudian kita buat lagi lingkaran searah jarum jam mulai dari A, kita dapat ACBD. ACBD nggak ada. Oke. Sekarang A sudah selesai. Sekarang BC dong. BC yang tetap. Mulai pindah B ya. BC. Ya, jadi BC ini. Ini kita tukar AD. Ya. Jadi selalu referensi kita dari sini. Ya. Oke, yang pertama. Jadi ini kita tukar ya. A di sini, D di sana. Seperti ini. Kemudian kita putar dari A. ADBC. Belum. Betul. Ya. Nah, sekarang sudah BC, BD kan? BD tetap. BD tetap. C dengan A ditukar. Seperti ini. Kalau kita lingkarkan apa kita temu? ADCB. ADCB itu sudah ada nih. Ini. Ya, makanya ini nggak kepake. Gitu. Terus terakhir CD. Ya, CD tetap.
CD tetap. Ini kita tuker, ya. CD tetap BA. Kita lingkarin dari A. A, C, DB. ACDB. Ada nggak ACDB? Nggak ada, betul. Ya, selesai sudah. Ya. Jadi, permutasi melingkar dari 4 elemen adalah 1, 2, 3, 4, 5, ini enggak, 6. Ada 6. Nah, sekarang baru kita buat rumusnya. Kalau 3 melingkar 2, kalau 4 melingkar 6. Jadi, permutasi melingkar 3 elemen 2, permutasi melingkar 4 elemen 6. Nah, kita coba-coba. 3 elemen kita coba 3 faktorial. 6. Ya toh? Tapi ini hasilnya 2. Kita tahu 2 itu asalnya dari 2 faktorial. 2. Jadi gimana caranya? Tapi tetap angka 3 ada. Nah, kita coba 3 kurang 1 faktorial. 3 kurang 1 gitu. Jadi selalu kita kurangi 1. Kan jadi 2 faktorial, ini 2, betul. Nah, P melingkar 4 elemen kita harapkan akan sama dengan 4 dikurang 1 faktorial atau 3 faktorial. Dan kalau kita tuh plot 6, persis seperti percobaan kita. Akhirnya kita bisa menemukan rumus permutasi melingkar dari n elemen adalah n kurang 1 faktorial. Kalau 3 elemen, 3 kurang 1, 2 faktorial. Kalau 4 elemen, 4 kurang 1, 3 faktorial. 5 elemen, 5 kurang 1, dan seterusnya. Ya. Ya. Sekarang kita lihat nomor 7, gampang aja kan. Suatu keluarga yang terdiri atas 5 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan berbentuk bundar. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja makan tersebut dengan urutan yang berbeda? Permutasi melingkar 5 elemen. Ya, 5 elemen. Tentu hasilnya adalah 5 kurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. Nah, 4 faktorial Anda sudah tahu kan? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 24 cara. Ya, hanya 24 cara. Kita sekarang ke kombinasi. Jadi permutasi udah selesai teorinya dengan beberapa soal, sekarang kita ke kombinasi. Ya, kombinasi mirip dengan permutasi. Jadi kalau gitu apa bedanya? Nah, perhatikan ya. Permutasi itu urutan diperhatikan atau urutan dipentingkan. Kalau urutannya beda, dianggap berbeda. Misalnya ABC tidak sama dengan ACB. Sementara kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan, urutan tidak penting. Ya, selama elemennya sama dianggap sama. Misalnya ketika Anda mencampur cat, Anda campur cat merah dulu baru kuning atau kuning dulu baru merah, hasilnya sama. Demikian juga kalau merah kuning hijau sama saja dengan hijau kuning merah, merah hijau kuning kalau dicampur, hasilnya sama. Atau kalau misalnya Anda memilih 6 pemain tim voli, dipilih dari 6 siswa A, B, C, D, E, F atau A, C, B, D, E, F, ya orangnya itu juga. Jadi dianggap sama. Itulah bedanya permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang bagaimana menemukan rumus kombinasi? CNR dihubungkan dengan permutasi tentu. Nah, kita melakukan kegiatan yang satu saja. Anda punya 4 cat, merah, kuning, hijau, biru. Kemudian Anda campur 2 cat. Pertanyaannya, berapa banyak campuran cat diperoleh? Anda sudah tahu campuran cat itu kombinasi kan? Jadi urutan tidak diperhatikan. Jadi ini pertanyaannya sama aja dengan berapakah kombinasi dari 4 elemen diambil 2 elemen. Oke, kita mulai ya. Misalnya kita mulai dari merah. Maka kalau kita campur 2 kan tinggal 3 kan? Kuning, hijau, biru. Ini merah kuning, merah hijau, merah biru. Belum ada ya, betul. Sekarang kita ambil kuning. Kalau kita ambil kuning berarti tinggal merah, hijau, biru. Kuning dengan merah, kuning, merah. Nah, kuning merah sama dengan merah kuning. Ya, jadi tidak diambil. Ini kuning hijau belum ada, kuning biru juga belum ada. Jadi ini aja yang nggak ada. Kemudian hijau. Kalau kita ambil hijau, maka sisa merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru. Ini hijau merah, hijau kuning, hijau biru. Hijau merah sama dengan merah hijau ini, sudah. Jadi ini enggak. Hijau kuning sama dengan kuning hijau, enggak juga. Hijau biru belum ada. Nah terakhir kalau kita ambil biru, sisa merah, kuning, hijau, semuanya ada. Jadi ini enggak kepake ini, semuanya ada. Dengan demikian, ada berapakah kombinasi 4, 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6. Seperti itu. Ya, jadi kombinasi 4, 2 itu 6. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan
permutasi. Permutasi 42 kalau Anda hitung itu 12. Anda sudah tahu ya cara ngitungnya. Permutasi 42 itu 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial. Hasilnya 12. Ya, itu ya. Nanti di sini nih. Ya, permutasi 42 itu 12. Sedangkan kombinasi 42 itu 6. Jadi nggak klop kan? Tapi kalau kita hubungkan ini ada 2 faktorial itu 2. Jadi dugaan kita kombinasi 42, 6 itu hasilnya dari 12 dibagi 2. 12 itu adalah permutasi 42 dibagi 2 faktorial. Ini dugaan kita kan. Nah, sekarang kita perhatikan dengan kalau kita pakai 5 cat. Ya, dengan cara seperti ini, kalau dikasih 5 cat, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dicampur 2 cat, berapa banyak campuran cat diperoleh? Itu kita sebut kombinasi 5 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, diambil 2. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, kita dapat 10. Kombinasi 52 itu 10. Nah, dugaan kita kan kombinasi 42 itu permutasi 42 bagi 2 faktorial. Jadi kalau kombinasi 52, tentu permutasi 52 dibagi 2 faktorial. Dan ini kalau kita hitung, ternyata tepat 10. Jadi dugaan kita benar. Nah, dari kegiatan ini kita perolehlah rumus untuk kombinasi. Jadi kombinasi NR itu adalah permutasi NR dibagi R faktorial. Jadi ada dibagi lagi dengan ini. Ya. Atau kalau permutasi NR kita masukkan, yaitu N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Jadi dikali R faktorial. Inilah rumusnya. Ya, jadi bedanya di sini. Ya, kalau ini kita tutup, ini adalah permutasi. Kalau mau kombinasi, dibagi lagi dengan ini. Jadi lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi perhatikan kombinasi NR selalu lebih kecil dari permutasi NR. Karena tidak boleh ngulang, ya kan itu. Nah, contoh soal yang terakhir, ya, atau mungkin 2 contoh lagi nggak apa-apa. Oke, ini untuk membedakan permutasi atau kombinasi dari matematika wajib 12 Martin Grafido ya. Untuk membedakan. Jadi dari 10 siswa akan dipilih 3 siswa ya untuk menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jadi jabatan dari orang pengurus itu disebut ya, ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan dalam pemilihan ketiga siswa ini? Apakah ini termasuk permutasi atau kombinasi? Kita selesaikan dulu yang nomor 1 ya. Tersedia 10 siswa, berarti N-nya 10. Kan gitu. Kemudian dipilih 3 siswa dari 10 siswa. Ya. Berarti N-nya 10, R-nya 3. Nah, jabatan disebut ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Misalnya ketua dijabat oleh A, siswa A, sekretaris oleh siswa B, bendahara oleh siswa C. Kalau saya tuker, B jadi ketua, sama nggak? Nggak sama ya. Karena jabatan disebut tidak sama. Artinya apa? Urutan dipentingkan. Ya, urutan penting. Ini tidak sama. Ya, tidak sama. Jadi urutan penting. Nah, urutan penting. Nah, kalau urutan penting itu adalah permutasi. Ya, permutasi. Jadi banyak cara pemilihan, tinggal permutasi 10/3. Gitu, ya. Jadi Anda tinggal hitung ini kan. 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 langsung aja ya, 7 faktorial. Jadi hasilnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Turun sampai 7 faktorial supaya bisa dicoret. Hasilnya adalah 720 cara. Ya, 720 cara. Nah, di nomor 2, dari 10 siswa akan dipilih 3 siswa sebagai pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Jadi jabatan nggak diperhatikan. Artinya yang terpilih ABC atau BCA sama saja. Ya, karena jabatan tidak penting. Nah, karena dengan demikian urutan tidak penting di sini. Ya, urutan tidak penting ya. Ini. Kalau urutan tidak penting itu adalah kombinasi. Jadi untuk memilih 10 siswa menjadi pengurus 3 adalah kombinasi. Itu ya. Kombinasi. Kalau kita mau pakai permutasi karena sudah dapat, boleh. Jadi tinggal permutasi 10,3 dibagi 3 faktorial. Kenapa? Karena permutasi 10/3 udah ketemu di sini. Jadi ini 720
Dibagi 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Dibagi 6 jadi 120 cara. Ya, lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Nah, soal terakhir diambil dari matematika wajib. Ya, semua diambil dari matematika wajib. Karena bukunya hanya satu kalau matematik saya. Ya ini ya, yang kelas 3. Berapa banyak diagonal dapat dibentuk pada segi 8? Nah, Anda gambar dulu segi 8. Segi 8 itu kan segi dengan sisinya ada 8. Ya, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Jadi, segi 8 memiliki 8 titik sudut. Ya, berarti N-nya 8 ini pasti kan. N-nya 8. Nah, diagonal itu dibentuk dengan menghubungkan 2 titik. Ya, kecuali yang ada pada sisi. Jadi AB bukan diagonal, tapi kalau AC diagonal. Kan gitu. AD diagonal. Jadi diagonal diperoleh dengan menghubungkan 2 titik, kecuali 2 titik yang membentuk sisi ya. Kecuali 2 titik yang membentuk ya, yang membentuk sisi. Ya. Segi 8 tentu di sini. Sini kebetulan segi 8. Jadi ada 8 sisi ya. Oke. Nah, kasusnya kan dari 8 titik dipilih 2 titik ya. Dipilih 2 titik. Gitu kan ya. Untuk membentuk diagonal ya, untuk membentuk diagonal. Ya, untuk membentuk diagonal. Nah, kalau misalnya saya ambil diagonal AC misalnya, sama nggak dengan CA? Kalau saya balik, sama ya. Kalau diagonal AC dengan CA sama. Jadi inilah kombinasi gitu. Kombinasi. Jadi nanti kita dapatkan dulu, kita hubungkan 2 titik itu. Jadi kita dapatkan dulu kombinasi dari 8 diambil 2. Ya, berapa ini? Yaitu 8 faktorial dibagi 2 faktorial, 8 kurang 2 faktorial. Begini kan ya? Kita hitung dulu berapa ini. Ini 6 ya, jadi ini turun sampai 6. 8 kali 7 kali 6. 2 faktorial itu 2. Ini 6 faktorial, maka 6 faktorial bisa dicoret. Maka ini hasilnya 28. Tapi harus kita kurangi, ya. Kita kurangi, karena 8 sisi nggak masuk. Jadi banyak diagonal sama dengan 28 dikurangi 8 sisi ini, bukan diagonal. Walaupun dihubungkan dengan 2 titik. Dikurangi 8 sisi. Jadi hanya ada 20 diagonal. Ya, begini. Ya. Karena sisi tidak termasuk diagonal. Jadi diagonal dibentuk oleh 2 titik, tetapi tidak boleh menghasilkan sisi. Jadi makanya kita hitung dulu semuanya 28. Baru kita kurangi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang Anda bisa hitung di rumah nanti bagaimana diagonal dari segi 9. Ya, berapa. Demikian yang kita jelaskan di part 3 ini. Nanti di part 4 kita akan masuk ke aplikasi kombinasi pada teorema binomial dan soal-soal latihan dan soal-soal SBMPTN, UTBK, mungkin kalau sempat OSK, Olimpiade Sains, ya, dan mungkin ada soal dari Singapura. Kalau Anda merasa ada manfaat daripada video pembelajaran ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama, supaya Anda tidak ketinggalan dari video yang akan kami load setiap hari. Sampai hari ini, video yang kita load sudah sekitar 250. Ya, jadi akan masih banyak lagi yang kita load setiap hari, agar mempermudah Anda dalam belajar pada masa pandemi ini. Sehingga walaupun pandemi, Anda tetap mahir matematika, fisika, kimia. Dari buku-buku saya ya, menggunakan buku-buku saya ya, yang termasuk buku yang baik buat Anda belajar. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.